Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang ketiga di tahun 2021. Tahun yang baru, semangat baru, sukacita yang baru bersama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita akan bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Kita datang pada Tuhan. 3, 2, 1. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk cuaca hari ini, untuk kesehatan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami bersyukur kami sudah bisa memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru ini dengan tetap atas pemeliharaan dan bimbingan Tuhan. Bapa, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu virtual kami. Mohon Tuhan tetap memimpin kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan tetap berikan sukacita dan semangat yang selalu baru bagi kami untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang ambil bagian pelayanan hari ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman kami. Senantiasa kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau di televisi kita sering menyaksikan berbagai macam superhero, Avenger. Nah, beberapa hari yang lalu di bulan Desember kita pun juga merayakan hari kelahiran superhero kita. Siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan, sudah kita peringati hari kelahirannya. Dan dia lebih hebat dari superhero yang biasa kita tonton di televisi. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Kita pujikan sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Adik-adik, di tahun yang baru ini kita masih terbatas dalam melakukan aktivitas rutin kita. Sekolahnya masih online, ibadah kita juga masih online. Nah, tapi kita bersyukur kasih Tuhan Yesus tak pernah berhenti untuk kita, selalu memberikan kita semangat, selalu memelihara kita. Bahkan sekalipun melalui virtual kita masih bisa berkomunikasi bersama dengan teman-teman semuanya. Kita akan pujikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Ya, 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi
sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah Dedek, kalau kita merasakan cinta kasihnya Tuhan, kita pun juga pengen dong kayak Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apa sih maunya Tuhan buat kita? Kita mau belajar melalui firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin puji-pujian kami yang sudah boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami juga mau belajar memahami dan mengerti kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu GP Kris Retes. Bantulah kami supaya kami dapat duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Bantulah kami juga agar dapat memahami setiap isi firman-Mu dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat tahun baru. Kita mengucap syukur adik-adik. 1 tahun kita sudah lewati tahun 2020 dan itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jadi pada hari ini saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati tahun yang baru dan kita telah memasuki 2021. Tidak terasa sudah 1 tahun kita sudah melewati dan kita melewati banyak tantangan di tahun 2020. Pandemi virus corona, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa beribadah bersama di gereja, tetapi kita semua bisa melewati sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan kepada kita semua. Dan saat ini kita tetap beribadah, mendengarkan firman Tuhan secara online, dan kita akan tetap belajar dan taat kepada Tuhan. Teman-teman, saat ini kita belajar tentang pertemuan Yesus dengan Petrus. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Rasul yang bernama Petrus, atau yang namanya dulu itu Simon, tetapi Tuhan Yesus mengubah namanya menjadi Petrus. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya ke-35 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah melihat atau menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Teman-temanku sekalian, mulanya ketika Nabi Yohanes memberitahukan kepada para muridnya bahwa inilah, lihatlah domba Allah, lihatlah Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia adalah domba Allah. Para muridnya pada saat itu mengikut Yesus. Kita tahu bahwa bangsa Israel sangat menunggu yang namanya Mesias atau Tuhan Yesus. Mereka sangat menanti-nantikan Tuhan Yesus supaya mereka dapat terlepas dari penganiayaan oleh kerajaan Roma pada saat itu. Ketika Nabi Yohanes Pembaptis memberitakan kepada para muridnya, "Hei, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Mesias." Dia berkata kepada muridnya, ternyata ada seseorang yang mendengarkan. Namanya tadi Andreas. Di ayatnya yang ke-40 itu dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dia mendengarkan perkataan dari Yohanes Pembaptis ini bahwa lihatlah domba Allah. Ketika dia mendengarkan ini, saudara, teman-temanku semua, ia sangat bergembira dan bersuka cita.
Bahkan dia membuktikan dia bersuka cita itu karena mendengarkan bahwa itu adalah domba Allah, itu adalah Mesias. Dia lari dan pergi ke rumah dan menjumpai yang namanya Simon anak Yohanes. Simon mula-mulanya adalah namanya Simon, tetapi setelah itu nanti diubah oleh Tuhan Yesus menjadi Petrus. Ketika Petrus mendengarkan tentang Mesias, karena Petrus dan bersama orang-orang yang menanti-nantikan Mesias, ketika mereka mendengar yang namanya Mesias atau Kristus, mereka sangat refleks. Mereka pasti akan mencari di mana. Mereka semua bersuka cita karena seseorang yang mereka tunggu-tunggu telah datang. Bayangkan teman-teman, kalau kita mempunyai seorang ayah dan ibu, terus mereka pergi keluar kota. Mereka pergi keluar kota lama, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Nggak balik-balik ke rumah, mungkin karena suatu pekerjaan. Pasti kita sangat merindukan ayah dan ibu kita. Pasti setiap hari kita merindukan mereka, ingin mereka datang. Apalagi kalau kita makan, pengen orang tua kita ada, saat kita mandi, saat siap-siap sekolah. Kita pengen orang tua kita selalu mendampingi kita. Tetapi ketika kita dengarkan kabar, hei bapak sudah datang, hei mama sudah datang, pasti kita sangat senang, bergembira lari-lari menjumpai mama dan papa. Itu yang dialami oleh Rasul Petrus. Ketika berapa puluh tahun menunggu, berapa puluh tahun menanti-nantikan Mesias, ketika datang Mesias Tuhan Yesus itu, dia sangat refleks dan mengetahui di mana keberadaan Yesus. Tuhan Yesus memilih Petrus. Tuhan Yesus memilih dia menjadi rasulnya. Karena Petrus walaupun seseorang yang tidak mempunyai pendidikan seperti para rasul yang lainnya, karena Petrus hanya seorang nelayan yang kerjanya setiap hari menangkap ikan, kerjanya setiap hari mencari nafkah dengan menjalankan perahu mencari ikan. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi hambanya, untuk menjadi orang yang memberitakan firman-Nya. Sehingga mula-mulanya Petrus nantinya menjadi pemimpin para rasul pada saat itu. Pertemuan Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus membuat Rasul Petrus sangat bersuka cita, membuat Rasul Petrus sangat senang karena dia bertemu dengan seseorang pribadi yang dia tunggu-tunggu selama ini. Seperti yang saya kasih contoh tadi, bagaimana perasaan adik-adik semua jika orang tua kalian yang kalian tunggu akhirnya balik ke rumah, pasti senang, histeris teriak-teriak papa, mama, wah gitu kan. Tetapi itu dialami oleh Petrus, senang sekali hatinya. Akhirnya Mesias yang kami nanti-nantikan, Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan berapa tahun, dari waktu kecilnya sampai dia jadi dewasa, bapak-bapak, dia menantikan kedatangan Yesus. Tapi ketika tiba saatnya, dia sangat bersuka cita. Dan sehingga Yesus memilih dia menjadi seorang rasul. Dia mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus atau batu karang. Tuhan Yesus mengubah namanya dia, tanda bahwa ia menjadi orang yang akan mendirikan gereja Tuhan nanti. Sehingga nanti di kisah para rasul, ketika Rasul Petrus berkhotbah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Petrus menjadi pemimpin pada saat itu, menjadi pemimpin para rasul, menjadi pemimpin gereja pada saat itu, memimpin orang, membaptis orang, karena dia dipilih oleh Tuhan Yesus. Teman-temanku sekalian, apa yang harus kita pelajari pada konteks ini? Yaitu milikilah pertemuan yang benar-benar dalam Tuhan Yesus. Seperti ketika kita merindukan ayah dan ibu kita, biarlah kita benar-benar merindukan juga Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sangat senang dan bersuka cita. Ketika kita mendengarkan, bentar lagi hari Minggu ibadah, kita mendengar firman Tuhan, kita harus senang bersuka cita teman-teman. Jangan malahan gak suka firman Tuhan, gak suka. Jangan. Justru kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Tuhan Yesus, kita harus semangat dan bersuka cita. Karena kita merindukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Ingat, Tuhan Yesus ketika lahir ke dunia, dia dewasa, dia memberitakan Injil, dia mempertobatkan orang, dia membawa orang kembali kepada Allah. Tapi ketiba saatnya dia mengorbankan diri di atas kayu salib,
ini dipaku, diikat di atas kayu salib, kakinya dipaku, bahkan setelah dia meninggal, lambungnya ditusuk pakai tombak. Begitu mengerikannya dialami Tuhan Yesus. Tetapi itu semua karena dia begitu mengasihi kita. Dia memilih kita semua supaya kita percaya kepadanya. Maka pada saat ini teman-temanku, walaupun kita masih belum bisa bersekolah seperti biasa, beribadah seperti biasa, tetapi marilah kita benar-benar merindukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita begitu senang dan bersuka cita. Kiranya firman ini menguatkan dan mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua anak-anak-Mu telah belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memilih seseorang seperti yang bernama Rasul Petrus. Dan Engkau telah memilih dia untuk menjadi hamba-Mu, menjadi pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga telah memilih kami. Dan kami mohon supaya kami juga benar-benar merindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.